Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, dan tidak kalah utamanya adalah nikmat iman. Semoga nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bisa menambah semangat kita untuk terus beramal soleh dan terus belajar. Semoga kenikmatan belajar ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad yang telah memberikan contoh terbaiknya kepada kita. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau dan untuk keluarga kita. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang seni berdamai dengan masalah. Teman-teman, mungkinkah kita hidup tanpa masalah? Tidak mungkin kan? Karena sejatinya masalah itu adalah bagian alami dari kehidupan. Tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman, sementara mereka belum diuji? Nah, masalah, dan masalah. Apa sih masalah itu? Secara definisi, bahasa dan serapan bahasa Arab, masalah artinya masalah berasal dari kata masalatun yang akar katanya adalah sa'alah yang artinya bertanya. Mengapa kita bertanya? Karena tentunya ada soal atau ada suatu masalah yang kita belum bisa memahami. Dikatakan kita punya masalah itu apabila terjadi kesenjangan atau gap antara jarak, harapan, dan kenyataan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih masalah itu hadir pada kita? Karena kita selalu memiliki keinginan yang tidak realistis. Misalnya, dalam kehidupan kita itu ada harapan dan kenyataan yang selalu berbeda. Contoh ini contoh dalam kehidupan saya pribadi. Harapan keluarga saya, ibu itu lebih sehat setelah mengalami serangan stroke pertama. Ternyata pada kenyataannya, ibu terkena stroke lagi susulan, stroke kedua. Tentu saja yang ada adalah stres. Padahal stres sendiri itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah tidak mampu memaknai dan tidak mampu mengelola stres dengan baik. Teman-teman, ada dua jenis orang dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah orang yang pandai menyimpan masalah. Yang kedua adalah orang yang bisa mengumumkan masalahnya kepada siapa-siapa. Sebenarnya bukan menyimpan masalah agar kita tenang. Ya udahlah, biarlah masalah itu hadir dan akan berlalu dengan sendirinya. Atau kita mengumumkan masalah, curhat kemana agar lega. Dan masalah itu menjadi hilang. Bukan seperti itu. Yang tepat adalah mari kita berdamai dengan masalah. Mengapa sih kita perlu berdamai dengan masalah? Mengapa sih berdamai dengan masalah itu sangat penting? Karena agar kita memiliki ruang batin yang lapang, ruang batin yang luas,
agar kita mampu tenang dan berdamai, sehingga untuk melangkah menuju kehidupan lebih maju lagi akan lebih mudah dan akan mudah mengambil hikmahnya. Teman-teman perlu dipahami bahwasannya masalah itu netral. Masalah itu bisa bersikap positif dan kita akan bisa menemukan makna jika respon kita tepat. Masalah itu ada yang perlu dicari jawabannya, ada yang tidak perlu dicari jawabannya. Bagaimana cara menemukan jawaban dari sebuah masalah? Caranya yaitu dengan menggeser posisi pelaku menjadi pengamat. Kita pernah kan mendapat pengalaman ada teman kita yang curhat kepada kita, mengungkapkan masalahnya kepada kita. Tiba-tiba kita menasehati, seakan-akan kita mampu mengamati masalah teman kita. Coba situasi ini dibalik. Saat kita mendapatkan sebuah masalah, coba kita mengamati dulu masalah tersebut dan berdamai sehingga bisa memberikan nasihat kepada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita menemukan makna. Makna yang bisa kita dapat selain masalah itu adalah guru kehidupan, masalah itu juga dapat mendidik jiwa kita. Mendidik jiwa kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan belajar memahami sekitar. Masalah itu juga dapat mensucikan diri kita dari dosa. Dengan kesabaran kita, insya Allah dosa-dosa kita juga akan dihapus oleh Allah. Yang ketiga, masalah itu juga dapat menjadikan kita bahagia paripurna. Nah, ada 3 sikap atau seni menghadapi masalah. Yang pertama adalah kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, seperti tema saya pada video sebelumnya. Contoh, suatu saat kita makan di sebuah rumah makan. Ternyata pada nasi yang kita pesan ada kerikil yang tampak di mata kita. Ayo coba bagaimana cara menghadapi masalah ini? Marah-marah pada pelayannya, minta ganti nasi yang baru, memaki-maki rumah makan tersebut dibilang tidak profesional, atau cukup kita ambil aja kerikilnya lalu dibuang. Contoh kedua, saat kita diturunkan dari jabatan yang sudah diemban selama 10 tahun, apa sikap kita yang tepat? Marah, protes pada pimpinan, menghasut teman sana-sini, atau menyikapi dengan ya memang ini sudah saatnya dan diganti dengan teman yang lain untuk berbagi pengalaman dan kegiatan ini akan lebih baik lagi. Cara tepat adalah menerima masalah itu dengan ikhlas. Dengan cara yang kedua adalah fokus pada solusi. Coba saat kita mendapatkan masalah ya, apabila kita fokus pada masalah, kata-kata yang akan muncul adalah seandainya saja. Ini kalau kita fokus pada masalah ya. Coba kalau misalnya saya tidak bertemu dengan dia, menyesal rasanya. Dan kata-kata lain lah. Itu adalah kata-kata yang biasanya kita fokus pada masalah. Coba kita sekarang rubah. Kita fokus pada solusi. Apabila kita fokus pada solusi, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban yang terbaik. Atas masalah ini, atas situasi ini, apa ya yang aku inginkan? Apa ya yang bisa aku lakukan untuk mengubah situasi ini agar lebih baik? Apabila kita fokus pada solusi dan menemukan solusi, kita bisa menerima dengan ikhlas betapa lapang hati kita. Yang ketiga adalah fokus pada proses dan enjoy dalam melakukan proses. Dan ikhtiar semaksimal mungkin, karena ingat, ikhtiar itu
itu ada dalam kendali kita. Teman-teman, hal yang bisa saya maknai dari video kedua ini adalah segala manusia itu pasti diuji oleh Allah. Dan perlu diingat, kita ini orang beriman. Orang beriman itu kalau diuji oleh Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Karena iman seseorang itu diuji. Tetapi sekaligus juga karena iman seseorang akan menikmati ujiannya. Maka mari bersama-sama dengan ikhlas dan kita bisa menikmati ujian dari Allah. Kita fokus pada solusi, kita fokus pada prosesnya agar kita mendapatkan makna yang luar biasa. Selanjutnya, ingat, hidup ini bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi hidup ini tentang menari-nari meskipun di tengah badai. Terima kasih banyak. Semoga video ini, tema ini bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.